Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo anak-anak semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Anak-anak semua, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang tokoh-tokoh kesetaraan gender dalam agama Buddha. Nah, pada hari ini kita akan membahas satu tokoh yang sangat terkenal di dalam kesetaraan gender di Indonesia. Siapa itu? Raden Ajeng Kartini, atau biasa kita kenal dengan R.A. Kartini. Oke, anak-anak semua, mari kita masuk ke pembahasan. Anak-anak semua pasti mengenal ya siapa itu R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Pertama, teacher akan membacakan tentang biografi dari R.A. Kartini. Kartini atau biasa kita kenal dengan Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini ini lahir di Jepara di Jawa Tengah pada tanggal 21 April 1879. R.A. Kartini ini menikah dengan seorang bupati dari daerah Rembang yang bernama KRN Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat pada tanggal 12 November 1903. Dari pernikahannya tersebut kemudian dikaruniailah seorang anak perempuan yang bernama Susalit Joyo Diningrat yang lahir pada 13 September 1904. Raden Ajeng Kartini ini berasal dari kalangan priayi atau kalangan bangsawan di Jawa ketika pada saat itu. R.A. Kartini ini lahir dari pasangan atau seorang ayah dan ibu yang mana ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan ibunya yang bernama M.A. Ngasirah. Ayah dari R.A. Kartini yaitu Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat merupakan seorang bupati di daerah Jepara. R.A. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri. R.A. Kartini atau Kartini ini sempat diberikan kebebasan untuk mengenyam pendidikan yang lebih dibanding daripada perempuan lain pada saat itu. Ia bersekolah di ILS atau Europe Leisure School, walaupun R.A. Kartini hanya bersekolah selama 12 tahun atau sampai berusia 12 tahun di sekolah tersebut. Dari sekolah inilah kemudian R.A. Kartini atau Kartini ini belajar bahasa Belanda. Dengan kemampuan belajar bahasa Belanda dan juga bersekolah di sekolah Belanda pada saat itu, kemudian R.A. Kartini pastinya memiliki teman-teman yang berasal dari bangsa Belanda. Nah, pada saat itulah kemudian R.A. Kartini atau Kartini ini banyak menulis surat kepada teman-temannya yang berasal dari Belanda. Ia mencurahkan isi hatinya tentang ketidakadilan yang dirasakan dan beberapa hal yang dianggap memojokkan pada wanita pada saat itu atau diskriminasi terhadap kaum perempuan pada saat itu. Kartini wafat ini pada usia 25 tahun, yaitu pada tanggal 17 September 1904. R.A. Kartini ini kita kenal sebagai pahlawan nasional Indonesia, yaitu apa? Pahlawan emansipasi wanita yang memperjuangkan hak-hak dan kesetaraan gender dari wanita. Bangsa Indonesia ini memperingati hari kelahiran dari R.A. Kartini setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Karena apa? Karena ia adalah seorang pahlawan nasional perempuan yang menjadi pelopor perjuangan hak-hak dari perempuan dan kemudian dikenal sebagai pahlawan emansipasi wanita, pahlawan kesetaraan gender bagi wanita khususnya di Indonesia. Peringatan atau perayaan Hari Kartini di Indonesia ini biasanya diperingati dengan cara upacara bendera atau dengan mengenakan pakaian-pakaian khusus di tiap-tiap daerah, terutama oleh para kaum perempuan. Nah, biasa di sekolah kita mengadakan satu bentuk kegiatan yaitu Kartini dan Kartono.
ya. Yang laki-laki menggunakan pakaian adat yang kemudian dikenal dengan Kartono, dan yang perempuan menggunakan pakaian adat yang menggambarkan dari Kartini. Buku tentang perjuangan seorang R.A. Kartini dalam memperjuangkan hak-hak wanita ini tertulis di dalam suatu buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pengaruh agama Buddha dalam cara berpikir R.A. Kartini. Tidak banyak dari kita atau dari bangsa Indonesia ini yang mungkin mengerti atau memahami bahwa R.A. Kartini adalah seorang penganut atau seorang Buddhisme. Kenapa? Karena pengaruh-pengaruh dari ajaran Buddha ini menjadi pedoman hidup dari R.A. Kartini, terutama dalam hal berpikir. Pengaruh agama Buddha dalam pemikiran Kartini ini terlihat dari penggunaan istilah-istilah Buddhis dalam bahasa Belanda, seperti kata arca Buddha atau Buddha Bel, kemudian anak sang Buddha atau Buddha Kije, kemudian Buddhisme yaitu Buddhisme, kemudian Bodhisattva. Dalam beberapa suratnya kepada teman-temannya yang ada di India, yang kemudian tulisan tersebut ini dimuat dalam suatu buku yang kita kenal dengan Habis Gelap Terbitlah Terang pada tahun 1912 yang dikumpulkan oleh J.H. Abendanon. Karena pemikiran dari R.A. Kartini ini yang banyak dipengaruhi oleh Buddha Dharma atau ajaran Buddha di sini, R.A. Kartini juga merupakan seorang vegetarian. Dalam suatu suratnya kepada Nyonya R.M. Abendanon, istri dari J.H. Abendanon pada tanggal 27 Oktober 1902, Kartini menceritakan bahwa dia mengklaim dirinya ini seorang anak atau penganut agama Buddha, dan karena itulah kemudian dia tidak memakan makanan hewani. Ia merasa bahwasanya setiap makhluk itu harus dikasihani dan setiap makhluk itu memiliki hak untuk hidup, dan juga perlu adanya pengembangan dari kasih sayang. Pada saat itu merasa kasihan kepada ayahnya, yang mana ayah dari R.A. Kartini ini menginginkan beliau untuk tidak menjadi seorang pemeluk agama Buddha. Kartini itu dikenal sebagai anak Buddha atau Buddha Kinji. Dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang itu ditulis dalam suatu kata-kata, saya adalah anak atau pemeluk agama Sang Buddha. Anda tahu itu alasan saya tidak memakan makanan hewani atau bervegetarian. Dari mana kemudian R.A. Kartini ini mendapat pengetahuan tentang Buddha Dharma? Hal ini tidak terlepas dari kedekatan R.A. Kartini dengan orang-orang etnis Tionghoa. Pengetahuan dan informasi yang didapatkan oleh Kartini mengenai agama Buddha ini dia peroleh dari pergaulannya dengan para masyarakat etnis Tionghoa dan dari buku-buku yang ia baca. Pergaulan dengan etnis Tionghoa ini dapat dilihat dalam suratnya kepada Nyonya R.M. Abendanon, Mantri, yaitu istri dari J.H. Abendanon pada tanggal 27 Oktober 1902. Kartini menceritakan bahwa dirinya sedang sakit parah saat dia masih kecil, dan ia menjadi sembuh berkat petunjuk temannya yang berasal dari etnis Tionghoa. Pada masa itu, agama Buddha ini baru bangkit kembali setelah tertidur sejak runtuhnya kerajaan Majapahit dan diperkenalkan kembali di Nusantara atau di bumi Nusantara dalam balutan tradisi-tradisi Tionghoa bersama dengan agama tradisi lainnya seperti Taoisme dan Konghucu. Pergaulan Kartini dengan etnis Tionghoa bersama dengan budaya serta agamanya inilah yang kemudian membawa Kartini untuk mengenal agama Buddha, yang kemudian memberikan inspirasi bagi pergolakan batin dan perjuangannya bagi kaum perempuan.
Kekaguman R.A. Kartini terhadap Buddha Dharma. Dalam surat-suratnya yang terdiri atas 3 surat, ia memuji sebuah buku karya Harold Velding dari Belanda yang berjudul De Ziel van een Volk atau Jiwa Suatu Bangsa, yang dalam bahasa Inggris berarti Soul of a People, yang diterjemahkan oleh Felix Hobbs ke dalam bahasa Inggris. Kartini nampaknya terkesan dengan buku tersebut sehingga ia perlu mengungkapkan kepada 3 orang teman asingnya. Di antaranya adalah kepada Adriani pada tanggal 10 Agustus 01, kemudian Hilda Gerarda pada 26 Mei 1902, dan kepada Nyonya Abendanon pada tanggal 5 Juli 1903. Kekaguman terhadap Buddha Dharma ini dalam buku yang berjudul Jiwa Suatu Bangsa ini berisi mengenai tentang pengalaman dan pengetahuan dari si penulis, yaitu Harold Velding, mengenai ajaran Buddha dan bagaimana masyarakat di Burma atau Myanmar ini menerapkan Buddha Dharma, kemudian menerjemahkan ajaran Sang Buddha tersebut ke dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Burma di Myanmar. Buku ini atau tulisan-tulisan yang terdapat di buku tersebut kemudian menginspirasi dari Kartini. Beberapa hal yang menginspirasi ini, ada beberapa hal yang menarik dari buku tersebut, yaitu terdapat beberapa pembahasan mengenai perempuan. Pembahasan tersebut diantaranya tentang 1. Kedudukan perempuan yang secara umum setara dengan pria. 2. Perkawinan yang dianggap murni urusan duniawi, bukan urusan agama. Yang 3. Peran wanita dalam keagamaan pada masyarakat Burma yang lebih religius tetapi tidak serius dan berbanding terbalik dengan kaum laki-lakinya. Tidak mengherankan kemudian apabila pembahasan tentang kaum perempuan dalam buku karya dari Harold Velding tersebut kemudian menginspirasi dari R.A. Kartini untuk memulai perjuangannya di dalam memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Hal ini seperti yang diyakini oleh Pramudya Anantatur dalam bukunya yang berjudul Panggil Aku Kartini Saja. Pemikiran-pemikiran Kartini yang kritis yang tertuang dalam surat-suratnya tersebut merupakan pemikiran seorang perempuan Indonesia yang melampaui zamannya atau pemikiran di luar batas kewajaran wanita pada saat itu. Nah, pemikiran tersebut bukan hanya seputar emansipasi wanita, tetapi juga sebuah usaha pencarian nilai-nilai spiritual di dalam beragama. Kemudian selanjutnya R.A. Kartini dikenal sebagai pahlawan dalam emansipasi wanita karena R.A. Kartini ini memperjuangkan hak-hak bagi para kaum wanita. Nah, beberapa hak-hak yang diperjuangkan oleh R.A. Kartini adalah yang pertama, tentu saja R.A. Kartini memperjuangkan hak dalam bentuk kesetaraan gender dan keadilan bagi kaum perempuan. Yang kedua, perjuangan R.A. Kartini untuk para wanita agar dapat bersekolah, dan berkat perjuangan dari R.A. Kartini tersebut kemudian sekolah-sekolah perempuan mulai tumbuh dan bertebaran di pelosok-pelosok tanah air. Kemudian yang selanjutnya yaitu kaum perempuan Indonesia pun perlahan telah lahir menjadi manusia seutuhnya, manusia yang memiliki kemerdekaan, manusia yang memiliki kebebasan dan kesetaraan dengan kaum laki-laki. Dalam hal ini adalah tentang kewajiban, hak, dan juga kewenangan di dalam kehidupan bermasyarakat, bukan secara kodrati badan, ya. R.A. Kartini juga menentang perkawinan pingit yang sangat mengekang dan juga sangat menderitakan para kaum perempuan. Ia terus memperjuangkan kaum perempuan yang pada umumnya ini mengalami diskriminasi dalam bidang politik dan dalam bidang pendidikan. Kenapa? Karena masyarakat pada saat itu
ini beranggapan bahwa seorang wanita itu tidak perlu pendidikan dan lain sebagainya. Seorang wanita itu hanya bertugas untuk mengurus kehidupan di rumah saja atau mengurus rumah tangga. Selain daripada hal tersebut, R.A. Kartini juga menentang budaya patriarki. Patriarki apa? Budaya patriarki adalah budaya yang menganggap bahwa laki-laki itu lebih hebat dibandingkan dengan perempuan. Dan hal ini sudah mendarah daging di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu ia berjuang untuk melakukan perbaikan nasib bagi kaum perempuan dengan menentang budaya patriarki, karena ini sangat diskriminatif terhadap kaum perempuan di Indonesia pada saat itu. Sebagai seorang pahlawan emansipasi wanita, Kartini telah menunjukkan kepada kita semua bahwasanya ia berjuang dengan segala daya dan kemampuan yang dimilikinya untuk melawan penindasan terhadap kaum perempuan. Ia memberikan segala apa yang dapat disumbangkan bagi perjuangan emansipasi perempuan agar perempuan ini dapat memiliki kebebasan di dalam menentukan nasibnya, agar perempuan tidak lagi mendapatkan diskriminasi, agar perempuan tidak dianggap sebagai makhluk nomor 2. Gitu hebatnya R.A. Kartini dan begitu gigihnya beliau dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Semangat perjuangan R.A. Kartini adalah membebaskan perempuan dari berbagai belenggu ketidakadilan dalam segala bidang kehidupan. Seperti diketahui bahwa pada akhir abad 19 dan awal abad 20, kaum perempuan di negeri ini belum memperoleh hak-hak dasar insani berupa kebebasan. Bahwa kebebasan ini masih menjadi barang yang sangat mahal bagi kaum perempuan. Kenapa kemudian R.A. Kartini ini begitu gigih dalam memperjuangkan emansipasi perempuan atau keadilan bagi kaum perempuan? Hal ini karena pengalaman pribadinya sebagai seorang wanita, walaupun dia berasal dari kalangan priayi. Kemudian penghayatan atas ketidakadilan yang dialami oleh rekan-rekan sebayanya. Dan kemudian ada ketimpangan kehidupan masyarakat Indonesia dan budaya dari masyarakat Barat, yaitu masyarakat Belanda, tentang keistimewaan. Kenapa? Karena orang Eropa, khususnya para kaum wanita, ini memiliki kebebasan dan itu didapatkan oleh anak-anak perempuan Belanda. Hal itulah kemudian yang menumbuhkan keinginan dan menyulut tekad kuat di dalam hatinya untuk mengubah kebiasaan buruk atau kebiasaan yang kurang baik di kalangan masyarakat Indonesia pada saat itu, khususnya bagi para kaum perempuan. Buku-buku dari R.A. Kartini. Buku dari R.A. Kartini yang begitu menginspirasi adalah bukunya yang berjudul tentang Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini menunjukkan betapa tingginya kepedulian dari R.A. Kartini terhadap persoalan-persoalan kesetaraan gender dan diskriminasi terhadap para kaum perempuan. Di buku ini juga menggambarkan tentang kuatnya budaya patriarki yang justru semakin mengobarkan semangatnya membela ketidakadilan yang dialami oleh kaum perempuan. Karena pada dasarnya perjuangan mewujudkan kesetaraan gender berkeadilan merupakan tanggung jawab bersama. Kemudian di buku ini juga menggambarkan tentang spirit semangat yang digelorakan oleh R.A. Kartini untuk patut terus dilanjutkan tanpa harus meninggalkan kodrat alam dari masing-masing. Dari sini kemudian kita tentunya harus menteladani semangat perjuangan dari R.A. Kartini, yang mana bahwa semangat perjuangan R.A. Kartini dan ketulusan pengorbanannya yang telah ditunjukkan demi memperjuangkan kesetaraan gender pada masa itu
patut untuk menjadi teladan bagi kita semua. Semangat perjuangan R.A. Kartini patut untuk terus digelorakan. Misinya untuk memperjuangkan tentang hak-hak dan kesetaraan gender bagi kaum perempuan serta keadilan ini harus senantiasa diteruskan oleh kita semua. Jangan sampai kemudian perjuangan dari R.A. Kartini ini menjadi sia-sia, bukan hanya oleh para kaum perempuan tetapi bagi kita juga, bagi para kaum laki-laki. Kenapa? Karena dalam agama Buddha, suci tidak suci, baik tidak baik, mulia tidak mulia, bukan berasal dari jenis kelamin atau kasta tempat di mana dia dilahirkan, tetapi dari perilaku moralitas menjalani kehidupan ini. Maka semangat dari R.A. Kartini untuk keadilan dan kebahagiaan bagi para perempuan ini patut untuk kita lestarikan, patut untuk kita teruskan, dan patut untuk kita perjuangkan. Oke Ananda semua, demikianlah materi yang dapat teacher sampaikan di hari ini tentang R.A. Kartini, seorang tokoh kesetaraan gender di Indonesia dan juga dalam agama Buddha. Semoga apa yang telah teacher sampaikan ini dapat menginspirasi Ananda semua, dan juga Ananda semua mampu untuk memahami dan menerapkan di dalam kehidupan ini. Dan teacher akhiri dengan Sabesata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namun Ananda semua, selain dari R.A. Kartini, ada beberapa wanita-wanita yang merupakan pahlawan nasional yang harus kamu ketahui. Dan berikut adalah para pahlawan wanita yang ada di Indonesia.